sini ya saat kita melewati jembatan yang agak mistis ataupun terowongan, ataupun saat kita berjumpa dengan pohon-pohon yang besar. Jadi di sini itu karena apa? Sebabnya itu ada ya. Bukan buat challenge ya, tapi kita mau nanya nih sama Bisma. Jadi sebelum itu kalian subscribe dulu channel ini, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan subscribe juga channelnya si Guru Mazia. Oke, jadi di sini kita mau nanya, kenapa sih kalau orang di Bali itu ya, bukannya di Bali aja atau mungkin ada di luar Bali ya, kita ngelewatin jembatan atau tempat-tempat mistis mungkin ya, kayak ngelewatin pohon-pohon besar tuh loh. Kalau di Bali kan ada kainnya tuh, diikat pakai kain gitu kan. Dan mungkin kenapa kita harus nyalain klakson? Tapi oke. Jadi di sini saya akan jawab pertanyaan dari si Juliaria. Kenapa saat kita berkendara memakai motor, mobil ataupun kendaraan lainnya itu kita wajib klakson di jembatan ataupun terowongan, ataupun saat ada pohon-pohon besar tuh ya, seperti pohon beringin, kepah gitu ya. Di Bali sih pohon besar tuh, kepuh, itu dah yang diselimuti dengan sarung kain. Itu dah kain. Jadi di sini saya sedikit ini mitos ataupun fakta ataupun warga di Bali ini mungkin banyak yang udah tahu ya. Ini mitos atau fakta? Aku sih percaya atau nggak percayanya demi keamanan kita lakuin. Jadi kamu biasanya kalau naik kalau motor kita gimana? wajib tuh klakson. Itu wajib ngeklakson dia. Kita wajib menggunakan klakson saat kita melewati jembatan di Bali ini ya, saat kita melewati jembatan yang agak mistis ataupun terowongan, ataupun saat kita berjumpa dengan pohon-pohon yang besar. Jadi di sini itu karena apa? Sebabnya itu ada ya. Ini mitos atau fakta, setidaknya setidaknya buat kalian tuh dengarkan ini sampai habis ya. Mungkin buat kalian ini demi keselamatan kalian semua ya. Oke. Jadi di sini itu ada sebabnya. Sebelumnya di Bali. Konon katanya kan apabila kita itu melewati jembatan dengan menggunakan kendaraan apa itu seperti motor, mobil, truk dan lain sebagainya. Ya, kalau sepeda kan nggak mungkin isi, mungkin ya tring ding 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 yang gitu kan. Tidaknya kita bel aja, apa sih susahnya cuma ngebel menggunakan tangan, mencet klakson menggunakan tangan, apa sih susahnya gitu? Kalau misalnya akinya habis nggak bisa ya kita tin 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 gitu aja. Itu dah. Sambil berkata saat kita ngebel itu, saat kita menggunakan klakson tuh saya biasanya berkata seperti ini, terus jangan numpang lewat Kenten. Artinya penghuni di sini saya numpang lewat. Kenten itu kalau di Bali itu kan Kenten bahasa halus. Dan buat kalian yang nggak tahu Kenten itu artinya gitu. Kenten tuh gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi kalau aku lain Swastiastu yang numpang lewat. Swastiastu yang numpang lewat artinya permisi saya numpang lewat ya, buat kalian yang tahu ya, setidaknya ada artinya itu ya teman-teman ya. Bukan numpang lewat, demi keselamatan bukan numpang lewat. Apa? Keingetin kamu ya, itu yang Jelang Margi gitu. Jelang Margi itu numpang lewat dah juga kan. Jelang Margi itu jalan. Margi itu jalan. Oke. Jadi di sini saya sedikit menjawab ya, demi keselamatan sih ya teman-teman, benar atau tidak benarnya daripada kita kenapa dijalankan. Jalan tuh yang diutamakan itu kita memakai helm dan selalu berhati-hati, mentaati rambu-rambu lalu lintas kan biasanya gitu. Apabila kita melewati jembatan tuh kita wajib ngeklakson itu karena apa? Mungkin kalian tahu di jembatan ataupun di terowongan itu kan pasti ada hal-hal mistis ataupun penghuninya gitu ya, tepatnya penghuninya, ngerti kan, penghuninya. Jadi di situ kita wajib ngeklakson karena apa? Itu artinya ngeklakson tuh nggak main-main loh. Itu artinya itu kita permisi numpang lewat juga, ngerti? Permisi itu kita minta jalan loh. Ngeklakson itu ngebel 3 kali namanya. Gimana ya, sama dengan halnya kalian
misalnya kan dipanggil sama teman pas ya Tintin gitu. Ya, jangankan lewat terowongan ataupun jembatan, lewat kuburan pun kita wajib. Iya. Kita harus bilang kalau kita itu ya apa istilahnya di Bali itu swastiastu yang nyelang margi, swastiastu jangan numpang apalah itu, pokoknya intinya itu berhubungan tentang saya meminta jalan bahasa, yang benar, tunjukkan sesuai bahasa kalian ya, jangan ngomong kasar intinya gitu loh. permisi, saya ingin lewat gitu ya teman-teman ya. Setidaknya buat kalian yang nggak tahu itu ya, ini si Juliari bertanya seperti itu karena saya itu kan sempat lah kemana-mana sama si Juliari gitu lah teman-teman ya. Setidaknya kayak membuat video tempat lain itu kan sama dia itu, sampai dia berpikir loh, kok setiap mau lewat jembatan itu wajib terus ngebel aja gitu loh ya. Kalau mau kontenin aja, buat aja videonya, nanti aku jawab tutorial dari kamu ataupun pertanyaan dari si Juliari ya, dibuat ya udah. Apalagi kalau misalnya jangan lewatin kayak gimana setro itu kan ada yang setro panjang, tepatnya kuburan buat kalian yang nggak tahu. Misalnya kan gimana ya, kita ngelewatin jalannya tuh tin. Dari ujung sini sampai ujung sini tin sampai ujung sana pokoknya ya wajib. Lebih baik kita, tapi lebih sopannya ya sekali aja gitu loh. Aku 3 kali. Dia nggak lebih siapa? tin. Pokoknya aku itu dalam hati itu nyelang margi. Kalau di kuburan mereka kan hidupnya saya numpang lewat, hidupnya menggunakan bahasa sendiri gitu, pagi siang sore malam. Karena kuburan, pohon besar ataupun jembatan terowongan itu dikenal adanya makhluk halus. Sebagian besar orang Bali itu percaya bahwa makhluk halus itu ada ya teman-temannya, nggak main-main ya. Ataupun yang nggak percaya, ada apa, kita lewat-lewat biasa ngebut, ujung-ujungnya apa, kalau kecelakaan itu loh itu yang takutnya. Kalau di Bali kan due emang ada kayak yang menempatkan gitu loh, kayak dia menghuni tapi nggak kelihatan gitu loh kan, takutnya dia lagi nyebrang gitu kamu dus gitu kan, nggak kelihatan, nanti kamunya malah tiba-tiba jatuh gitu. Bisa aja ya. Jadi itu dah tujuan kita tetap berdoa aja ya, semoga kita selamat di jalan itu, nggak apa-apa telat, yang penting selamat gitu ya, yang penting sampai tujuan. Hati-hati gitu ya teman-temannya, daripada ngebut berujung kita kenapa yang rugi juga siapa kan, kita sendiri. Itu dah. Jadi mungkin kebanyakan orang nggak tahu ya mitos fakta itu ya. Itu udah karena jembatan tuh dianggap adanya seperti itu, nanti kalau kita tuh minta jalan dah hidupnya gitu. Ngertimu? Udah ngerti? Kayak kita itu kayak aku ngebel, saya numpang lewat atau saya minta jalan itu loh, biar kita itu nggak diganggu sama yang di sana, biar kita nggak diganggu sama penghuni yang di sana. Diganggu kayak nggak sopan sih gitu kan. Entah apa itu, setidaknya kayak kita apa sih susahnya untuk mencet klakson kan? Setidaknya buat Juliari ataupun siapa buat kalian yang di sana yang baru tahu, apabila kalian melewati jembatan terowongan pohon besar yang ada kain warna hitam putih ya teman-teman, tepatnya hitam putih, kuning ataupun merah, dan merah juga jarang merah, tapi setidaknya kalau ada pohon besar yang isi kain entah warna apapun itu ya teman-teman. Biasanya sih kalau nggak putih hitam ya putih aja putih gitu hitam kan. putih Jarang putih hitam kuning sama merah itu jarang, memang jarang. Setidaknya buat kalian warna apapun yang ditemui, dan juga kayak misalnya kuburan ya, tepatnya kalau di Bali itu orang itu bilangnya setral, tapi orang luar kan kuburan, pemakaman kan gitu ya. Tepatnya kita itu wajib ngebel kalau di Bali ya teman-teman. Setidaknya kita meminta keselamatan. Kayak kita misalnya nyapa orang ya, kayak aku ngomong bis gitu kan, kalau kita kan tin atau enggak bilang dalam hati aja gitu cukup kok. Tapi kalau dalam hati saat kita nyapa orang itu tetap aja kelihatan sombong. Dia nggak tahu dalam hati kita kan orang tidak, setidaknya gitu ya. Oke, setidaknya buat kalian udah tahu lah ya. Saya sedikit memberikan informasi ini, mungkin buat kalian pingin nge-request, Bang kenapa di sini harus gini Kak Juliari kenapa kalau misalnya kita tuh
gini. Pokoknya beri aja pertanyaan, saya siap menjawab dengan sejuli hari ya teman-teman ya. Saya jawab setahu saya ya, yang pernah saya alami. Saya tidak membuat-buat kata ataupun lain sebagainya. Mungkin apabila menurut kalian saya itu omong-omongan kosong, ya itu terserah kalian. Apabila omongan saya ini membuat kalian itu kayak positif, silahkan disimpan kan gitu ya. Apabila omongan saya itu benar, bisa kalian simpan. Kalau salah bisa dibuang gitu ya. Pokoknya ini hanya untuk seru-seruannya videonya ini, dan juga sedikit memberikan informasi buat kalian yang nggak tahu di sana. Ya apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan lainnya mohon dimaafkan. Pokoknya terus stay di channelnya ini, jangan kemana-mana. Buat kalian kalau misalnya seandainya video ini udah ada iklan, jangan skip ya. Jadi ya gitu dah, aku ya gimana ya, tujuanku itu kan biar bisa mandiri juga kan ya. Tujuannya ya biar bisa mandiri, karena aku masih sekolah dan biaya sekolah sekarang nggak main-main karena musim pandemi itu susah nyari kerjaan. Dan ini yang aku bisa kan, kalau misalnya nyari kerja itu kan belum dikasih tuh, belum diizinin walaupun gimana gitu kan. Jadi ya cuma ini harapanku biar sekolah atau apa gitu kan ya, biar bisalah meringankan beban keluarga gitu loh. Jadi kita cukup sampai sini aja ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun lainnya. Jadi kita tutup aja. Salam dari Julari Stream.